Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada lab session 6 kali ini saya akan menjelaskan dan mencontohkan lab session 6 ini bertajuk Object Oriented Programming Part 2 atau OOP Part 2. Di lab session kali ini saya akan membuat video hands on. Mana itu? Nah, ini penjelasan program video hands-on dan penjelasan progress mini project. Oh gitu. Yang pertama itu saya akan memberikan penjelasan sambil menunjukkan contoh program bebas secara hands-on mengenai OOP dan inheritance atau pewarisan atau penurunan. Pewarisan kayaknya lupa. Oke, tanpa basa-basi kita akan membuat dulu project ini. Yang pertama-tama kita akan membuat class parents class-nya dulu dengan cara class seperti biasa. Class. Kita di sini akan mencontohkan OP itu kita contohkan kayak makanan gitu. Ya nggak sih, kayaknya makanan enak kayaknya. Makanan. Nah, nama class-nya makanan ya. Nama parent class-nya makanan pokoknya. Terus kita kasih dev, jangan lupa init. Dengan isi self agar bisa terpanggil, terus nama dan harga. Ya, jadi ada nama makanannya dan juga harganya. Gitu. Terus di sini saya akan memberi inisial dulu. Self titik nama sama dengan nama. Terus self harga sama dengan harga. Terus kita akan membuat indikasi kebanyakan. Dev deskripsi ya. Deskripsi self titik 2. Isinya kita harus pakai return. Return apa print? Kita coba dulu return ya. Kalau misalnya hasil akhirnya salah berarti pakai print. F kita panggil. Ini pertama self dot nama ya, terus harganya self dot harga. Oke. Nah, ini kita sudah selesai membuat parents ya. Kita tinggal membuat class child class gitu, atau anakan dari parents makanan ini ya. Dalam konteks ini parents class-nya class makanan ya. Berarti kalau membuat child-nya itu seputar makanan atau jenis makanan. Bisa jenis makanan sih, tapi yang lebih spesifik. Makanan ayam aja, soalnya tadi saya habis makan ayam. Kita buat class dulu. Nanti dulu. Keluar dulu. Jangan berisik. Maaf ya. Ayam. Terus kita kasih makanan. Terus dev init. Kita kasih nama yang sama ya, kayak di atas itu. Self, nama, harga. Terus kita kasih tambah level. Nah, ini yang namanya inheritance. Ya, inheritance itu. Kalau nggak salah. Ini inheritance apa operating ya? Operating kayaknya ini nih operating. Kalau salah maaf ya. Oke, kita sudah buat. Kita nggak perlu pakai inisial lagi ya. Soalnya kita udah
pakai parents, jadi kita perlunya itu super aja. Super. Ini kalau saya pencet init ini apa ini outnya? Oke, nggak keluar apa-apa. Saya kira bakal keluar semuanya gitu. Tapi tidak. Ini kita tulis nama, harga. Kita kasih inisial dulu ya di sini ya. Self level sama dengan level. Oke. Terus kita jangan lupa kasih deskripsi. Return super deskripsi. Kok kayak gini sih? Return aja kayaknya. Return F self nama, terus isinya ini kasih kurung pedas. Sebenarnya nggak perlu kasih tanda kurung sih, tapi biar keren aja. Ambil self selfnya itu seperti ya, sama ya. Harganya harga. Ini udah selesai ya. Kita sudah mendeskripsikan, kita sudah menambahkan deskripsi ya. Dan berarti tinggal jalan ya. Kalau jalan itu kalau itu makan satu contohnya sama dengan ayam pop ayam pop tanda kurung kita kasih sorry ini ayam saja. Nah, keterangannya baru kita kasih ayam pop. Ayam pop. Harganya. Nih, karena ini kita save itu nama harga, berarti kita harga dulu 15.000 coba. 15.000. Terus levelnya level 2. Ayam pop ada level, keren juga ya. Tapi nggak apa-apa. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal print aja. Print makan 1 titik deskripsi. Kalau udah kayak seperti ini, kita tinggal jalankan ya. Coba kita jalankan. Ini MT tadi. CMD. PY MT PY. Nah, sudah keluar ya output dari OP-nya. Seperti yang di sabar. Jadi ayam pop itu keluarannya dari sini ya, makanan ini ya. Kan kita printnya makanan titik deskripsi. Deskripsi yang kepanggil itu deskripsi yang ini. Ya. Nah, penggunaan super ini untuk memanggil atau mengambil atribut dari
atribut awal dari milik parentsnya ya, parents kan sini makanan. Nah ini childnya ayam gitu. Terus sudah, ini sudah contoh. Kita akan tunjukkan dan jelaskan bagaimana bagian mana yang merupakan parent class. Jadi di sini nggak? Oh nggak, di device kalau nggak salah. Alright. Oh, pertanyaan tadi. Tunjukkan dan jelaskan mana bagian yang merupakan parent class dan child class. Dokumentasikan bagaimana controller class bekerja mengolah list objek. Oke. Nah, jadi di dalam program yang di mini project ini, parent class-nya itu adalah network device ya. Network device. Dan child class-nya itu adalah ada dua, router device, network device, dan switch device dalam kurung network device. Kenapa ini bisa disebut parent class? Karena ini itu atribut awal atau atribut utama yang disimpan dalam class. Aduh, sebentar, dicas dulu. Udah aja loh, ampun. Aduh, mati lagi. Merekam. Oh, masih merekam. Ya memang tadi. Oh yang ngajarin kelas ya. Jadi kan ini parent class ini itu tuh kayak cetakan utama ya lah, bisa disebutnya itu dari network device ini, dari program ini nih. Nah sedangkan ini child class-nya ya seperti yang di petunjuk-petunjuknya ini tuh. Seperti yang di docstring. Jadi parent class ini itu sebagai blueprint umum ya untuk semua perangkat jaringan, menyimpan atribut dasar seperti hostman, IP, dan status. Tuh. Nah, sedangkan di sini juga ya, di parent ini juga menyimpan cek status ya, dev cek status. Ini untuk cek umum itu ya. Kayak misalnya di main ini kalau mau ngecek router yang pertama keluar itu satunya ping gitu. Oke. Nah, sedangkan di child class ini dia tetap memanggil ya, kayak cek status itu tetap terpanggil, tapi ini tuh ditambahin kayak misalnya nih return sukses tuh best status gitu. Ya best statusnya itu yang ditampilin yang ini di bagian super ini kayak overriding gitu loh, memanggil status pengecekan rute sebelumnya gitu nih. Jadi itu memanggil yang bagian sini terus kepanggil tuh sudah nih di best ini nih. Nah tuh. Nah, terus ditambahkan di dalam child ini, dimodifikasi juga gitu loh. Ya, sama halnya juga di sini. Mirip dia. Ya, parentnya 1, childnya 2, ya kayak gini. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi child ini, anak kelas ini, dia tuh menggunakan atribut dari parentsnya untuk dipanggil lagi, untuk nggak perlu, jadi dipanggil tapi nggak perlu diinisialisasi lagi gitu loh. Jadi tinggal dipanggil aja pakai super ya, makanya di sini menggunakan super ya untuk memanggil konstruktor parent class menggunakan fungsi super gitu. Nah, terus demonstrasikan bagaimana controller class bekerja mengelola list object. Nah, itu di bagian manager.
Jadi demonstrasikan bagaimana controller class bekerja menggunakan list objek. Wallahi. Gimana caranya? Demonstrasikan bagaimana controller class bekerja. Berarti controller class itu yang begini nih, kan manajer untuk mengelola list objek. Nah, jadi network manager ini dia itu controller manager atau controller class gitulah, yang bertanggung jawab mengelola daftar perangkat dan menjelaskan tugas otomasi dan seluruh unit terdaftar. Nah, cara mengelolanya itu menggunakan self-regressive device ini ya. Itu mengelola daftar proyek secara terpusat gitu. Bukan lagi menggunakan list global kayak file di file utama gitu. Makanya di main udah nggak ada list-listan lagi. Terus lakukan running program saat kondisi normal atau saat timeout berhasil ditangani oleh accept. Oke. Kita akan running programnya ya. Di network DPY. MD. PY main 25782104. Nah, ini programnya sudah running ya. Jadi kita akan menjalankan programnya misalnya kayak gini nih. Nih, kita akan menambahkan perangkat router ya, misalnya satu nih. Kita akan milih menu satu ya, terus kita akan menambahkan hostname. Router 1, terus IP address 12.12.12 misalnya aja ya. Router sudah ditambahkan tuh ya. Kita akan ngisi yang switch juga dengan nama switch 2 13.13.13. Terus kita akan mengecek. Kita akan cek semua perangkat gitu, ini 3 ini. Nah, ini nih pengecekan perangkat ini itu di bagian manager check all device nih, definition ini nih. Jadi dia itu ngambil dari self regressive ini, terus dia try-accept nih. Tuh. Ini biar ngecek self tax history event gitu, menambahkan. Nah, ini sukses ya. Nah, kalau error kita cek. Nah, ini error nih. Error. Karena dia saat bagian try accept ya, dia di bagian try itu dilewatkan, jadi dia masuknya ke accept, jadi itu continue error. Jadi dia akan menampilkan error gitu. Nih, error message. Terus yang C, sebutkan tantangan atau error terbesar yang ditemukan saat menyatukan semua class. Ini yang paling susah, jujur ya. Saat mana itu? Saat pertama kali coba ini menambahkan router device ini nih di bagian dev super. Saya sebelumnya sempat bingung nih, super ini fungsinya untuk apa, terus overriding itu kayak mana, terus inheritance itu kayak mana gitu, kayak apa namanya, pewarisan class itu kayak mana, saya nggak ngerti. Dibantu master GPT. Terus di bagian sini juga susah nih, penempatan ini suka kebalik-balik saya, aduh pusing.
Sudah sekian dari saya. Kurang lebihnya banyak kekurangan. Aduh, ampun. Saya tutup di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.